Mau sejajar dengan Indonesia, negara sebesar kabupaten ini nekat beli 6 fregat seberat 10.000 ton demi bersaing di Asia Tenggara. Indonesia mengumumkan rencana modernisasi alutsista secara besar-besaran dalam beberapa tahun ini. Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menghabiskan 125 miliar dolar AS selama 3 tahun ke depan untuk meningkatkan dan memodernisasi persenjataannya sesuai rencana. Dalam rancangan Perpres tersebut, pemerintah Indonesia mengusulkan penggunaan peralatan militer sebesar 79,1 miliar dolar AS meski bunga pinjaman besar. Indonesia telah memulai ekspansi angkatan laut skala besar. Indonesia telah menghabiskan banyak uang untuk memesan 10 kapal fregat canggih berbobot 6.000 ton di masa depan. Selain itu, Indonesia juga berencana untuk memiliki 10 fregat besar dan 9 fregat ringan serta 12 kapal selam konvensional, yang bertujuan langsung untuk menjadi angkatan laut terkuat di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan wilayah terbesar dan terluas di Asia Tenggara, sudah hal wajar jika Indonesia memiliki militer yang kuat. Namun, menurut situs berita Tiongkok News Kiki, mengatakan tahta angkatan laut terkuat di Asia Tenggara jelas tidak hanya didambakan oleh Indonesia. Dalam artikel tertanggal 15 April 2024, berjudul, "Perlombaan Senjata di Asia Tenggara telah dimulai." Sebuah negara kecil yang tidak lebih besar dari kota berencana untuk melengkapi 6 fregat seberat 10.000 ton. Singapura, yang merupakan angkatan laut terkuat di Asia Tenggara saat ini di seberang lautan Indonesia. Pihaknya, disebut telah memulai ekspansi angkatan lautnya lebih dulu daripada Indonesia, dan berencana untuk melakukannya dengan membangun 6 kapal fregat kelas 10.000 ton dan kapal induk ringan seberat 15.000 ton. Singapura bisa dikatakan tipikal negara kecil tapi canggih. Luas wilayahnya hanya lebih dari 700 km persegi, tidak sebesar kabupaten di Tiongkok yang jumlah penduduknya hanya lebih dari 5 juta jiwa. Negara kecil, itu hanyalah sebuah negara kantong. Namun perekonomian Singapura sangat maju dan merupakan negara maju kedua di Asia setelah Jepang. Oleh karena itu, Singapura sangat mementingkan pengembangan kekuatan militer, terutama pengembangan angkatan lautnya. Saat ini Angkatan Laut Singapura memiliki 6 Formidable berbobot 3.200 ton, fregat kelas dan 8 fregat seberat 1.400 ton. Fregat ringan kelas Independence, 6 kapal rudal besar kelas Victory seberat 600 ton, 4 kapal pendarat dermaga kelas Endurance seberat 8.500 ton, 2 kapal selam Aib kelas Faster Gotland Swedia dan 2 kapal selam laut Swedia. Kapal selam konvensional kelas Ular saat ini memang pantas menjadi angkatan laut terkuat di Asia Tenggara. Namun, Singapura tampaknya masih tidak puas dengan angkatan laut sebesar ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura telah memulai rencana perluasan angkatan laut secara drastis. Pembangunan 6 fregat MRCV, salah satu dari 3 proyek inti, kini telah dimulai. Fregat MRCV adalah kapal tempur permukaan multimisi besar yang dikembangkan oleh Singapura, Grup Saab Swedia, dan Grup OMT Denmark. Fitur terbesar dari kapal ini adalah ia mengintegrasikan 3 jenis kapal utama yaitu fregat, kapal pendarat, dan pengangkut drone. Bisa dikatakan kapal ini serba bisa di laut, meskipun semuanya berarti kendor dalam segala hal, tidak ada musuh yang sangat kuat di sekitar Singapura. Tidak ada gunanya mengejar kapal serba bisa dengan senjata berat seperti 055 dan Burke 3. Daya tembak seperti ini tidak kuat tapi bisa melakukan segalanya. Menurut model yang diungkapkan oleh Singapura, fregat MRCV memiliki 48 unit peluncur vertikal, yang diperkirakan merupakan peluncur vertikal Silva Prancis. Fregat utama kelas Formidable di depan Angkatan Laut Singapura juga digunakan, dan dapat meluncurkan Aster 30 rudal dengan jangkauan 120 km. Rudal pertahanan udara jarak menengah dan jauh, dan bahkan mungkin dilengkapi dengan rudal jelajah. Selain itu, terdapat senjata Angkatan Laut 127 mm, rudal anti kapal Harpoon dan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan perang anti kapal selam. Bagian atas buritan terdapat dek pendaratan helikopter besar dan hanggar, yang cukup untuk menampung 15 kapal selam dan helikopter tugas dengan berat bertonton seperti F-101. Kapal tersebut juga dapat membawa drone. Bagian bawah buritan adalah dermaga banjir yang umum di kapal pendarat dermaga, yang dapat menampung 2 kapal patroli atau kapal pendarat.